Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Kuncoro. Saya Oktaria Fitri Maheta dengan NPM 24610139. Saya Asifa Prisma Suci dengan NPM 24610096. Saya Sarah Aurelia dengan NPM 24610090. Dan saya Ocha Merliza Oktaviona dengan NPM 24610132. Saya Fenia Tarafrida dengan NPM 24610134. Saya Amanda Istiani dengan NPM 24610095. Oke, di sini kami akan melakukan observasi dan di sini kami juga sudah ada di tempat usahanya dan kami juga sudah bersama dengan narasumbernya. Oke, Kak, namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Haki dan usaha saya adalah Somai Kriwil. Oke, untuk Somai Kriwil ini sudah berdiri sejak kapan, Kak? Sejak 2024. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan profil usaha. Untuk nama dari usaha ini apa, Kak? Namanya Somai Kriwil. Somai Kriwil ini sudah berdiri sejak kapan? Sejak akhir tahun 2024. Kemudian untuk pemiliknya ini siapa aja? Pemiliknya saya dan kakak saya. Namanya? Namanya Opul, kakak saya. Jadi Somai Kriwil ini bergerak di bidang F&B ya? F&B. Target konsumennya di sini siapa aja, Kak? Dari yang tua muda semua masuk sih Somai. Soalnya dari dulu kan udah ada, jadi kayak tua muda bisa masakan. Oke, jadi tadi teman-teman untuk usaha ini yaitu bernama Somai Kriwil yang sudah berdiri sejak tahun 2024 dan pemiliknya ini berjumlah 2 orang, kakak dan adik. Kemudian Somai Kriwil ini bergerak di bidang F&B dan target konsumennya sangat luas mulai dari anak-anak, dewasa, remaja dan masyarakat umum. Next kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu ke proses bisnis. Oke, Kak, jadi aku mau nanya-nanya terkait produk tersebut dari barang mentah hingga barang jadi nih, Kak. Untuk alurnya itu seperti apa? Ya mungkin dari awal prosesnya ikan itu kita giling, kita campur dengan aci, dan bahan-bahan lainnya kita campur dan kita sudah punya mesin giling. Ntar baru di rumah ada yang nyetakin, beberapa orang ibu-ibu nyetakin somainya lalu kita kukus. Setelah itu jadi. Mengenai sambelnya, kalau sambelnya pakai sambel kacang, kita pakai kacang, gula merah dan lain-lain. Tuh kalau sambal kacangnya kita buat setiap hari, tapi kalau kayak somainya kita bisa stok di kulkas. Seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk sehari itu bisa memproduksi berapa kilo nih, Kak? Hitungannya kiloan ya? Biji. Oh, biji. Somainya kan ya? Iya. Biji. Kalau somainya itu mungkin bisa mungkin 5.000 lah, 5.000 somai. Kalau sambelnya mungkin ya 5 wadah besar lah, 5 panci mungkin kalau sambelnya. Kalau 5.000 biji itu sehari bisa habis atau masih sisa, Kak? Kalau rame ya mungkin habis, kalau ya bisa ditaruh di kulkas gitu, di stok buat kedepannya. Kalau misalnya tahapan khusus dalam produksi itu ada nggak, Kak? Kayak biar enak diapain gitu misalnya. Oh ada, tapi ya rahasia. Oh oke. Oke, jadi itu aja untuk tahapan proses bisnisnya. Jadi untuk mesin gilingnya itu sudah ada sendiri ya, Kak, dan dalam 1 hari produksi itu mencapai 5.000 biji. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu soal ketenaga kerjaan. Jadi ada berapa karyawan yang kerja di usaha Somai Kriwil ini, Kak? Ada 15. Oh, baik. Jadi sistem gajinya bagaimana, harian, bulanan atau mingguan? Bulanan atau harian, tergantung request karyawannya aja. Nah, berapa total gaji karyawan per bulan? Berarti per bulannya ada yang bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang di atasnya. Nah, di usaha Somai Kriwil ini apakah owner ikut bekerja langsung? Ikut Mas Yan. Nah, jadi Itu tadi untuk tenaga kerja kita berjumlah kisaran 15 orang, ada di bagian produksi dan juga bagian Pemasaran. Kemudian untuk gaji itu berbeda sesuai dengan penempatannya. Ada yang diproduksi dan juga ada yang bagian Pemasaran. pemasaran.
Gitu. Untuk pemberian gajinya itu juga berbeda tergantung pada request karyawan. Ada yang per minggu, ada yang mungkin ambil bulanan. Oke, nextnya ini ada biaya overhead nih Kak. Nah untuk biaya listrik per bulannya itu mencapai berapa Kak? Ya listrik per bulan itu mungkin bisa kisaran 2 sampai 3 juta. Untuk listriknya 2 sampai 3 juta. Kalau untuk biaya air dan gas itu berapa Kak? Kalau gas mungkin ya sekitar 4 juta. Airnya? Air gratis dari Allah. Untuk nextnya ini sewa tempat sih Kak. Untuk di rumah itu rumah sendiri atau sewa, dan ini juga untuk rumah sendiri atau sewa Kak? Kalau yang di Metro sewa, tapi kalau yang cabang Punggur itu udah punya sendiri dan tempat produksinya di rumah saja. Oh jadi ini ada 2 cabang Kak? Ada 2 cabang. Oke. Untuk biaya packing, transport dan juga alat-alatnya itu ada Kak? Ada transport mungkin dari Punggur ke Metro, terus belanja bahan-bahan itu ada transport. Itu mencapai berapa Kak? Mungkin sebulan ya 1 juta lah. Kalau packagingnya? Packaging Plastiknya itu Kak? sekitar 2 jutaan lah. Oke, jadi untuk biaya-biayanya seperti itu. Ada biaya listrik, biaya gas, kemudian ada biaya transportnya juga. Next di penjualan. Satu lagi Kak, untuk biaya itu ini kan ada 2 cabang. Nah, biaya yang disebutin tadi itu untuk 1 cabang atau udah 2 cabang? 2 cabang. 2 cabang. Jadi 2 cabang itu biayanya yang dikeluarkan yang disebutkan tadi. Sama ini Kak, 15 orang tadi itu udah 2 cabang juga? Udah. 2 cabang juga. Baik, selanjutnya ini saya akan menanyakan mengenai penjualan. Untuk harga jual ini, harga jual per produknya berapa Kak? Per produknya kita jual di harga 1.500. Masing-masing 1.500 dipukul rata semua varian. Selain telur, kalau telur itu 3.000. Kalau porsiannya 10.000 dapat 7. Kalau omset itu dihitungnya per hari atau per bulan? Kalau lihat pembukaan sih mungkin per bulan. Itu rata-rata berapa? Per bulan mungkin per hari aja ding. Jangan per bulan, per hari aja per hari. Per harinya berapa? Per hari mungkin di atas 1 juta lah. Itu omset per hari, terus kemudian rata-rata terjualnya itu berapa Kak untuk mendapatkan omset tersebut? Mungkin sekitar 100 porsi lebih. 100 porsi lebih. 100 porsi lebih. Kak, itu tadi kan 5.000 biji. 5.000 biji. 5.000 biji. Itu tuh udah 2 tempat tapi. 2 tempat. Sini sama sana itu balance. Atau gede mana Kak? Gede sini Mas ya. Oh, gede sini. Gede sini. Baik, itu tadi mengenai penjualan. Untuk penjualan harganya itu 1.500 per pieces. Namun ada yang berbeda yaitu telur. Yang telur itu di harga 3.000. Untuk harga per porsinya itu 10.000 mendapatkan 7 pieces somai. Dan untuk rata-rata penjualan itu bisa mencapai 1.000 ya Kak tadi? Ya. Bisa mencapai 1.000 pieces. Dan omsetnya per hari itu bisa mencapai 1 juta. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan keuangan Kak. Apakah usaha ini mencatat biaya dan pemasukan? Ya. Menggunakan sistem apa? Maksudnya manual kah? Digital? Masih manual sih. Seberapa sering mencatat transaksinya? Mungkin seminggu sekali. Ya seminggu sekali. Enggak per hari? Oh mencatatnya ya per hari tadi. Iya. Kalau pembukaannya semua Uh-uh. per hari. Oke. Pembukanya itu dilakukan oleh siapa? Pembukaannya dilakukan oleh kakak saya. Kan ini kan kayak banyak tuh Kak yang beli, yang antri. Nah itu berarti nggak perlu satu orang, berapa yang dicatat ya? Dicatat semua. Ada catatannya. Tapi nggak, ini kan kita kan kalau kan ini kan manual. Kalau yang catat sih lebih ke aku ngitung, ngitung ke apa namanya? Bahan baku per biji saya tak hitung semua. Itu jadi totalnya berapa Jadi per hari. yang ada di situ Sama dikurangin, stok yang di rumah yang terjual dikurangin gitu. Tak hitung. Kita masuk ke kendala usaha nih Kak. Apa kendala terbesar dalam usaha ini? Kendalanya mungkin kalau semuanya bau gitu kan. Semuanya bau atau laler sih yang paling utama nih. Kadang
laler tuh kayak ngerubung gitu. Apa sih ngerubung? Apa sih? Ya tuh kayak ngerubung. Apakah pernah rugi? Kenapa? Pernah mungkin kalau kayak tahu apa somainya bau atau gitu tak langsung dibuang. Nah, bagaimana yang paling boros biayanya nih Kak? Boros apanya? Oh, mungkin di bahan bakunya mungkin yang paling makan produksinya di utama di ikan, terus kacang. Itu yang paling mahal sih mungkin, ikan dan kacang. Ya, makasih ya Kak. Bisa menyebabkan kerugian yang cukup signifikan atau mungkin nggak terlalu berpengaruh ke kerugian itu. Lumayan banyak, tapi sekarang udah ada solusinya sekarang. Kalau dulu dikasih apa namanya itu selambu apa namanya? Ya tutupan itu gede itu. Nah sekarang udah aman lah udah. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, kita ke bagian evaluasi sama pengembangan ya Kak. Kira-kira ada nggak sih rencana buat ngembangin usahanya? Ada, pastinya ada. Mungkin dengan buka cabang lagi. Yang paling dekat sih mungkin pengen buka di Bandar Lampung. Sama di beberapa ada yang nawarin jadi mitra juga. Mungkin mau nambah produk lagi. Nah itu ada, ntar rencana selanjutnya juga ada. Oke. Kira-kira apa sih yang mau diperbaikin buat kedepannya? Mungkin yang paling utama sih yang lagi diperbaikin sekarang itu tempat saya sih supaya lebih bersih. Kemarin kan tenaga kerjanya kurang, jadi kayak mau bersih-bersih itu kurang nggak ada waktu. Jadi kayak sekarang udah ada tambah, lebih harus bersih lagi lah tempat jualannya gitu, tokonya. Oke, selanjutnya pernah nggak kakak tuh ngitung keuntungan per produknya? Pernah, pastinya pernah. Per produknya gitu Pak? Ya per produknya, per pieces apa per produk? Per produk. Iya. Pieces satu produk kan, ya. Pernah. Itu sama rata atau beda-beda? Kalau mungkin Ada yang beda-beda, mungkin kalau kayak kol sama somai itu beda jelas, lebih besar untungnya kol. Kol itu, kol kan cuman kayak sayuran doang kan. Jadi lebih besar keuntungan kol sama tahu mungkin. kalau yang paling besar buat keuntungannya apa Kak? Yang besar buat keuntungannya kol itu ya, kol itu. Kalau mungkin kol sama tahu pare itu kan yang sayur-sayuran itu lebih besar lah keuntungannya. Soalnya itu kan nggak menggunakan terlalu banyak ikan, dikit cuma. Kalau harga bahan baku naik nih, kira-kira apa yang bakal kakak lakuin? Mungkin tetap naikin harga, soalnya kalau aku nggak mau ngurangin kualitas yang paling utama, tetap aku naikin harga. Tapi kalau kemarin masih bisa aku tahan lah, kayak kemarin plastik naik gitu tuh bisa aku tahan, masih bisa, belum naik lah. Tapi kalau naik lagi ya naik mungkin baruan. Oke, itu saja hasil observasi dari kelompok 5, yaitu terkait somai kriwil. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.